Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan kabar Sumbaksel edisi hari ini. Bersama saya Agun Prisma, inilah kabar Sumbaksel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pendidikan melaunching serta meluncurkan program pembagian seragam gratis untuk para pelajar tingkat sekolah dasar serta sekolah menengah pertama se-Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati dan Wakil Bupati Muba juga menyalurkan berbagai bantuan di bidang pendidikan serta kebudayaan. Bupati Musi Banyuasin HM Toha bersama Wakil Bupati Kyai Rohman melaunching serta meluncurkan program pembagian seragam gratis untuk para pelajar tingkat sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Pembagian seragam gratis ini pertama kali dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin. Acara yang digelar meriah di Gedung Oprum Rabu 24 Desember 2025 diikuti ratusan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Muba serta para guru pendidik, pelajar, mahasiswa, camat serta pejabat dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin HM Toha bersama Wakil Bupati Kyai Rohman dan Kepala Dinas Pendidikan Yayan dan didampingi oleh anggota DPRD serta Forkopimda menyerahkan langsung bantuan seragam sekolah, lengkap dengan peralatan sekolah, serta menyerahkan bantuan pendidikan kepada para mahasiswa dan juga bantuan budaya kepada warga. Pak Bupati, untuk launching baju seragam siswa-siswi SD SMP ini apa yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Muba atau yang keberapa kali? Yang pertama sekali kita seragam, yang pertama sepatu, baju, celana, dasi, topi, atau satu set seragam sekolah. Pertama kali di Musi Banyuasin Pak ya? Insya Allah yang pertama sekali di Musi Banyuasin. Ini ada berapa siswa dan berapa sekolah Pak yang kita serahkan atas seluruh sekolah di Muba? Seluruh yang kelas 1 SD, kelas 1 SMP, tahun ajaran baru. Se-Kabupaten Musi Banyuasin ya Pak ya? Ya. Se-Kabupaten Musi Banyuasin di atas 1.005 siswa atau 5 setel yang diserahkan di sekolah. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Muba Indra Kusuma menyambut bangga atas launching perdana pemberian bantuan seragam serta alat tulis siswa yang baru masuk sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Ya, menurut kami alhamdulillah program-program pemerintah yang pro rakyat tentunya kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sangat mendukung. Makanya kebutuhan anggaran daripada program-program ini kami sebagai wakil rakyat langsung sangat setuju karena kenapa? Dengan adanya program ini berarti membantu saudara-saudara kita atau masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka anak mereka untuk melanjutkan atau mengecam daripada pendidikan. Jadi membantu beban mereka dalam rangka menentukan masa depan anak-anak mereka. Seperti itu. Ini yang pertama kali Pak di Muba ya? Ya, pertama kali yang secara lengkap. Secara lengkap ya, mulai dari sepatu, baju, sampai ke topi diterima oleh seluruh siswa-siswa baru baik kelas 1 SD ataupun 1 SMP se-Kabupaten Musi Banyuasin. Digelarnya launching serta diluncurkannya program pembagian seragam gratis serta bantuan pendidikan dan kebudayaan ini merupakan salah satu wujud pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan program Muba maju lebih cepat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Sidang kasus lahan tol yang menjerat pengusaha Haji Alim kembali menjadi sorotan. Pasalnya, terdakwa kembali drop kesehatannya namun harus menjalani persidangan. Sementara itu, penasehat hukum mempertanyakan pencegahan ke luar negeri yang dapat menghambat proses pengobatan ke Singapura.
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Betung SP Sekayu, Tempino, Jambi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Dalam sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan Selasa siang. Terdakwa Abdul Halim Ali atau Haji Alim yang telah berumur 88 tahun ikut hadir meskipun dalam keadaan sedang sakit. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Fauzi Isra, Ketua Tim Kuasa Hukum terdakwa Dr. Jan Maringka menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU cacat hukum dan tidak memenuhi prosedur hukum acara pidana. Karena kliennya didakwa tanpa pernah diperiksa terlebih dahulu baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Padahal dalam hukum acara pidana, penetapan tersangka harus didahului proses penyelidikan dan penyidikan yang didukung minimal 2 alat bukti. Pihaknya menduga adanya rekayasa dalam penyusunan berita acara pemeriksaan dan surat dakwaan. Usai persidangan, Dr. Jan Maringka menegaskan bahwa perkara ini diduga syarat rekayasa dan pemaksaan sejak awal. Kuasa hukum juga menyoroti dakwaan jaksa yang dinilai tidak jelas terkait tempus delicti. Dalam surat dakwaan, peristiwa pidana disebut terjadi sejak tahun 2002 hingga Agustus 2025. Rentang waktu tersebut menunjukkan ketidakjelasan kapan perbuatan itu sebenarnya dilakukan. Hal ini berkaitan dengan asas kedaluarsa jika sudah lebih dari 25 tahun. Pihaknya berharap majelis hakim dapat menilai perkara ini secara objektif dengan mengedepankan kebenaran dan fakta persidangan, bukan membenarkan pemaksaan kehendak penuntut umum. Yang pertama kita ingin sampaikan dulu bahwa perkara ini penuh rekayasa, penuh upaya pemaksaan. Sejak awal Pak Haji ini sudah dalam keadaan sakit. Beliau itu berproses 9 bulan yang lalu, ditangkap, ditahan dan dilakukan penahanan itu di rumah sakit ini. Dan hingga saat ini juga beliau masih tetap dalam perawatan di rumah sakit RSUD Fatimah. Dan tadi bersama-sama kita sudah saksikan bahwa dalam keadaan sakit, beliau tetap ingin memperjuangkan hak-haknya dalam rangka memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Musi Banyuasin menyampaikan bahwa eksepsi telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dan pada prinsipnya telah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan. Baik, terima kasih untuk eksepsi tadi sudah dibacakan oleh penasihat hukum. Ya, pada intinya penasihat hukum menyampaikan pembelaannya lah yang terkait dakwaan kita, namun pada prinsipnya dalam pembuktian perkara itu sudah masuk pokok perkara, harus dibuktikan di persidangan. Terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa Haji Alim, JPU akan memberikan tanggapan sesuai waktu yang diberikan majelis hakim minggu depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi lahan tol yang menyeret terdakwa Abdul Halim Ali atau Haji Alim kembali digelar dengan agenda pembacaan eksepsi atau pembelaan dari kuasa hukum. Kuasa hukum menyebut jaksa terlalu memaksakan dakwaan karena kliennya belum pernah diperiksa sebagai saksi maupun tersangka. Puluhan orang yang tergabung dari tokoh masyarakat, alim ulama hingga kiai sahabat Haji Alim menggelar doa dukungan sebelum jalannya sidang di Pengadilan Negeri Palembang Selasa pagi. Salah satu pendukung mengharapkan agar kasus yang menimpa Haji Halim berjalan lancar, putusan yang adil. Dijadwalkan sidang kasus lahan tol Betung Tempino Jambi yang menjerat pengusaha kemas Haji Abdul Halim Ali atau Haji Halim dengan agenda jawaban atau eksepsi dari jaksa sadiahnya berlangsung Selasa 23 Desember 2025. Dikarenakan kondisi kesehatan terdakwa Haji Halim memburuk dan harus masuk ICU sejak dini hari tadi. Maka kuasa hukum terdakwa mengajukan permohonan penundaan sidang dan majelis hakim memutuskan sidang ditunda sampai tanggal 13 Januari 2026 mendatang. Bahwasanya saat ini beliau tersandung oleh sesuatu yang merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kami tidak berkumpul untuk meminta kemenangan, tidak. Tapi kami berkumpul untuk mengetuk pintu hati daripada hakim dan daripada semua dan yang lain-lain yang ada bersangkutan dengan masalah beliau ini untuk diberikan hidayah oleh Allah untuk meninjau lebih lanjut tentang permasalahan ini. Semoga Penasehat hukum terdakwa Haji Halim juga mempertanyakan jaksa telah melakukan pencegahan secara tiba-tiba, padahal klien kami butuh ke Singapura untuk diagnosis dan penyesuaian resep obat.
Hal ini sesuai dengan aspek kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan. Tadi saya tunjukkan di persidangan, gitu kan, bahwa Pak Haji Alim itu mengkonsumsi obat itu dia ada puluhan. Dan mayoritas dari obat-obat itu sebenarnya memang dibeli dan direkomendasikan dari dokter Singapura. Jadi secara rutin Pak Haji Alim itu sebenarnya dia harus diobservasi, diperiksa, gitu kan, didiagnosis oleh dokter Singapura, gitu kan, sehingga dokter Singapura itu memberikan resep lah, gitu kan. Atas resep itu kemudian Haji Alim itu mengkonsumsi obat-obat. Jadi memang Pak Haji Alim, klien kami, kondisi hidupnya sangat bergantung pada peralatan medis dan juga konsumsi obat-obatan. Tadi mungkin rekan-rekan wartawan sudah melihat ya, tadi saya tunjukkan obat. Itu adalah obat-obatan yang setiap hari dikonsumsi oleh Haji Alim. Dan sangat kesulitan kita untuk mencari obat-obat itu di Indonesia. Sementara Kasih Intel Kejari Buba Abdul Haris Agusto mengatakan agenda sidang hari ini adalah jawaban JPU atas eksepsi Haji Halim. Namun karena yang bersangkutan masuk ICCU, sidang diputuskan majelis hakim ditunda. Pencekalan ke luar negeri memang benar, permintaan JPU kepada Jaksa Agung untuk mencegah tangkal ke luar negeri. Pada intinya kami tidak mau berlarut-larut, semoga terdakwa selalu diberikan kesehatan sehingga persoalan ini cepat selesai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Untuk PNBP lampaui target hingga 280% pada kinerjanya Imigrasi Palembang tahun 2025. Dalam kegiatan press conference yang digelar di Aula Yusuf Adi Winata Selasa 30 Desember 2025, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang Hairil Mirza menyampaikan bahwasannya tercapai kinerja merupakan hasil dari optimalisasi pelayanan keimigrasian, penguatan pengawasan, serta inovasi layanan yang terus dikembangkan. Untuk PNBP lampaui target hingga 280% pada kinerjanya Imigrasi Palembang tahun 2025. Kita lebih dari 200% dari dibandingkan 2024 kemarin, dalam 2025 kemarin, 2024 kemarin. Sekarang ya alhamdulillah kita mungkin kebutuhan masyarakat ini semakin banyak karena per kapita penduduk semakin lama semakin tinggi. Angka kelahiran meningkat, angka kematian juga menurun kita kan. Kita mudah-mudahan kita doakan juga semuanya kita wajibkan masyarakat yang itu wajib ada paspor. Seperti juga ada KTP, ada paspor. Dengan adanya sektor pelayanan paspor, imigrasi di Kota Palembang telah mencapai signifikan dari paspor biasa ke paspor elektronik selama 2025. Juga ditambahkan dengan penerbitan paspor elektronik telah meningkat lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Di bidang izin tinggal keimigrasian, Imigrasi Palembang mencatat total 1.591 layanan izin tinggal sepanjang 2025, meningkat 48,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas izin tinggal diberikan kepada warga negara asing asal Cina, India, Malaysia, Korea Selatan, dan Taiwan. Dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian telah melaksanakan berbagai operasi tim pengawasan orang asing atau Timpora, baik secara mandiri maupun gabungan. Sepanjang 2025, sebanyak 6 WNA dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, dengan pelanggaran antara lain overstay, penyalahgunaan izin tinggal, serta keterlibatan kasus pidana. Sementara untuk Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sumsel dalam refleksi akhir tahun 2025 yang disampaikan langsung Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumsel Guntur Sahat Hamonangan. Program akselerasi Menteri antara lain adalah program cek kesehatan gratis yang mana nanti kami juga sudah lagi menyusun teknis-teknisnya seperti apa dan tenaga medisnya seperti apa, itu kami sedang susun, namun di 2026 insya Allah itu dapat kita laksanakan, di mana akan ada cek kesehatan gratis di tiap-tiap pelayanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan.
Pemirsa, unit narkoba dan Satlantas Polres Banyuasin menggeledah sebuah mobil minibus yang mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Polisi menemukan 22 kg sabu yang dibungkus dalam plastik biru disembunyikan dalam dinding mobil. Inilah detik-detik penggeledahan sebuah mobil minibus bernomor polisi B1260 WIW berwarna putih yang mengalami kecelakaan dengan menabrak mobil truk Fuso yang tengah parkir di depan timbangan Jalan Lintas Timur Sumatera di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, polisi membongkar seluruh dalam kendaraan termasuk dinding kendaraan dan menemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna biru sebanyak 22 bungkus atau 22 kg. Sebelumnya, unit Laka Lantas Polres Banyuasin dan unit narkoba mencurigai sopir dan penumpangnya yakni Abdul Malik Abdullah serta Usman dengan berpura-pura akan dibawa ke bengkel dan tidak menuntut ganti rugi terhadap mobil truk Fuso yang ditabraknya. Polisi kemudian mengamankan sopir dan penumpang tersebut serta melakukan penggeledahan yang disaksikan keduanya. Saat ini pihak kepolisian Polres Banyuasin tengah melakukan penyidikan terhadap kedua pembawa narkoba tersebut dan melakukan pengembangan. Rencananya narkoba yang berasal dari Malaysia tersebut akan diedarkan ke kota Palembang. Situasi Kamtipmas alhamdulillah dalam keadaan aman, kondusif, dan capaian-capaian tersebut tentu tidak luput dari kerjasama yang baik antar Polres Banyuasin dengan stakeholder yang lain dan dibantu dengan kerjasama dengan mitra media dari kalangan wartawan yang selalu memberikan informasi terhadap hal-hal kejadian di wilayah Kabupaten Banyuasin. Ya. Dan untuk narkoba alhamdulillah di akhir tahun kemarin mulai ditutup. Akhir tahun ini ditutup dengan adanya kita menemukan barang bukti sebanyak 22 bungkus atau 22 kilo kurang lebih beratnya di dalam mobil yang kecelakaan di daerah Talang Kelapa. Di situ kami temukan barang bukti sekitar 22 kilo jenis sabu dan sampai saat ini masih kita kembangkan terus. Selain itu, Polres Banyuasin juga mengungkap beberapa kasus penyalahgunaan narkoba di akhir tahun 2025 dan berhasil mengamankan puluhan tersangka narkoba. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, Tommy Kusworo, TV One mengabarkan. Wahana air Danau Tanamas dikunjungi ribuan pengunjung setiap hari saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain wahana air, di Danau Tanamas juga menyediakan tempat wisata baru, yakni Taman Kelinci. Inilah suasana aman wisata Danau Tanamas yang berada di Kelurahan Tanamas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Danau Tanamas ini merupakan tempat wisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan, khususnya di hari libur Natal dan Tahun Baru. Beberapa tempat kolam pemandian setiap harinya selalu ramai dikunjungi wisatawan, khususnya dari wilayah Banyuasin, Palembang, serta wilayah di seluruh Sumatera Selatan. Saat hari libur Nataru, setiap harinya ada kurang lebih 4.000 pengunjung atau wisatawan yang datang menikmati keindahan serta mandi di air yang jernih di Danau Tanamas. Para wisatawan atau pengunjung sangat bangga serta puas dengan fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola Danau Tanamas. Selain diperbolehkan membawa makanan sendiri, juga disediakan berbagai makanan dan minuman di lokasi wisata. Perasaan kita hari ini happy nih, mumpung lagi libur, kita menyempatkan ke Tanamas, no. Kata-kata hari ini dulu, no. Kata-kata hari ini mumpung lagi libur, budak-budak rame, kita nurut di budak-budak dulu. Wisata Danau Tanamas diniatkan untuk hari ini pengunjung wisata Danau Tanamas kurang lebih dari 4.000 pengunjung. Jadi untuk dari keamanan dari Kabin Kamtipmas Polsek Talang Kelapa
hadir, terus dari Bapak Pramil juga ada. Jadi untuk harga tiket di Nataru ini, harga tiketnya promo, masih harga tiket biasa 20.000 per orang. Terus sudah bisa bawa makanan di sini, anak-anak boleh bawa makanan. Di sini tersedia untuk sewa ban, untuk gazebo-nya kita gratis, ya. Sewa ban, loker, dan boleh bawa makanan. Para pengunjung ini, Pak, dari mana saja ini? Kalau pengunjung ini kebanyakan dari luar kota nih, Pak. Banyak yang orang-orang luar kota yang datang sini. Mungkin dari suasana Natalan ini berliburan sama keluarga, jadi liburan momen di tahun baru di Danau Tanamas tidak menaikkan harga tiket. Sementara harga tiket tetap seperti hari-hari biasa, yakni Rp20.000 per orang. Ayo ajak keluarga Anda untuk berwisata di Danau Tanamas dengan suasana asri yang bisa memanjakan kita bersama keluarga. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, Tommy Kusworo, TV One mengabarkan. Pemirsa, tepat 7 Januari 2026, Kabupaten Ogan Ilir berusia 22 tahun. Kabupaten Ogan Ilir memperingati hari kelahirannya dengan sejumlah kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat guna tetap menumbuhkan perekonomian masyarakat. Disambut dengan pencaksilat dan tarian adat khas Ogan Ilir, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bupati Ogan Ilir beserta wakilnya serta diiringi Ketua PKK Sumsel dan rombongan mendatangi sidang paripurna istimewa yang merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Ogan Ilir ke-22 di Gedung DPRD Tanjung Senai. Dalam kegiatan ini, sejumlah tamu kepala daerah yang hadir seperti Bupati Oki, Wali Kota Pagar Alam, Wakil Wali Kota Prabu Muli, dan sejumlah pejabat utama kabupaten tetangga yang hadir menambah hikmat acara peringatan HUT Ogan Ilir ke-22 tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Ogan Ilir menyampaikan mulai dari penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik hingga upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dan berharap ke depan dapat lebih bersinergi dengan Provinsi Sumsel guna memajukan kabupaten serta mewujudkan Ogan Ilir yang smart. Hari ini kita ulang tahun Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir yang sudah berumur 22 tahun. Tapi walaupun dia berumur 10 tahun, ketinggalan pembangunan ini alhamdulillah baik, dan pembangunan untuk jalan-jalan provinsi tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupatinya, juga sudah komunikasi dengan Pak Gubernur 2026 diteruskan. Provinsi Sumatera Selatan, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur akan mensupport dan menjadi prioritas untuk Ogan Ilir. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar mengharapkan kedepannya dapat lebih bersinergi dengan pemerintah provinsi dan dalam hal bantuan gubernur dari tahun sebelumnya lebih dapat ditingkatkan lagi, serta Bupati juga akan mendukung dengan maksimal program pemerintah pusat dalam menyelesaikan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir. Harapan saya dari Bantuan yang sudah dikucurkan tahun sebelumnya, semoga lebih banyak lagi di tahun 2026. Prioritasnya tadi sudah disampaikan mengikuti program pemerintah pusat, ada MBG, ada Cetak Sawah, dan juga ada Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa, bagaimana menghidupkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita dukung program pemerintah pusat dan dibantu oleh Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. DPRD Ogan Ilir menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Ogan Ilir. DPRD Ogan Ilir memastikan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah guna mewujudkan Kabupaten Ogan Ilir yang lebih unggul dan maju. Dibuka dengan 3 ketuk palu, Ketua DPRD Ogan Ilir yang mempertandakan dibukanya sidang istimewa peringatan HUT ke-22 Kabupaten Ogan Ilir. Dihadiri 40 anggota DPRD, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Haji Ciujang, Ketua TP PKK Sumsel Ibu Febi Hermanderu, Forkopimda Provinsi Sumsel, Bupati Wali Kota Seprovinsi Sumsel, DPD RI Perwakilan Sumsel, serta unsur Forkopimda seperti Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri menambah hikmat paripurna tersebut. Rapat paripurna istimewa itu dibuka langsung oleh Ketua DPRD Ogan Ilir Edwin Cahya Putra, didampingi Wakil Ketua 1 Ahmad Syafi'i dan Wakil Ketua 2 Wahyudi Marwan.
Momentum ini menjadi ajang refleksi perjalanan Kabupaten Ogan Ilir sejak berdiri hingga memasuki usia ke-22 tahun. Kehadiran para pejabat lintas daerah menunjukkan dukungan terhadap pembangunan dan kemajuan Kabupaten Ogan Ilir. Alhamdulillah ya, puji dan syukur kita panjatkan karena hari ini Kabupaten Ogan Ilir itu genap berusia 22 tahun dan setiap harinya menjadi kabupaten yang semakin dewasa. Harapannya kita bisa secara bersama-sama berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Ogan Ilir, dan DPRD Kabupaten Ogan Ilir akan berkomitmen penuh memberikan sumbang saran sesuai dengan fungsi DPR, pengawasan, legalisasi, dan penganggaran, akan berkolaborasi bersama-sama Pemkab Ogan Ilir untuk tujuan itu tidak lain untuk kemajuan Kabupaten Ogan Ilir. Selamat HUT Ogan Ilir yang ke-22. Ya, Dirgahayu Ogan Ilir yang ke-22 tahun. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Ogan Ilir yang ke-22. Dan harapan kita nanti ke depan ini Ogan Ilir akan lebih baik lagi, kemudian lagi lebih semangat lagi dalam hal untuk bersama-sama membangun Ogan Ilir yang kita cintai. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kabar Sumbaksel edisi hari ini. Saya Agun Prisma dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.